Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Oke, sudah sarapan ibu-ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, ibu-ibu. Alhamdulillah ya, pada hari ini sudah menyempatkan waktu dan hadir di pertemuan kemampuan peningkatan keluarga atau PJWK 2 ya. Ibu-ibu, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan yang di bulan lalu ya. Kita masuk di materi modul 2 yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada ibu-ibu ya tentang di langkah 4 tentang cara mengendalikan anggaran. Baik, sebelum sebelum memasuki materi selanjutnya, marilah sama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu-ibu, di langkah 4 ini materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang mengendalikan anggaran. Nah, itu sangat penting. Jadi bagi ibu-ibu ya, itu sangat penting bagaimana cara kita untuk mengendalikan anggaran. Nah, anggaran itu sama seperti analogi lomba lari ibu-ibu. Jadi mengelola uang mirip dengan lomba lari. Pelari seharusnya berlari di jalur yang sudah disediakan. Pelari tidak mengikuti jalur lomba akan mencapai garis finish lebih lama karena jarak lari ke garis finish jadi jauh. Sama kalau kita tidak disiplin dengan anggaran yang dibuat, maka pendapatan, keperluan yang dianggarkan susah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi itu ibu-ibu ya, salah satu analogi atau salah satu bentuk contoh ya cara bagaimana kita mengendalikan anggaran. Di sini ibu-ibu sudah dipersiapkan ya untuk amplop yang kemarin yang Bapak Amin pesankan kepada ibu-ibu. Siapkan amplop 1, 2, 3 atau 6 amplop ya. Mengapa fungsi amplop tersebut ibu-ibu ya? Saya jelaskan lagi sedikit. Itu untuk kita meminit cara anggaran atau cara kita untuk mempersiapkan anggaran tersebut ke depannya. Misalnya di sini salah satunya ada di lembar cerita itu ada listrik, arisan, perlengkapan mencuci, pulsa, bayar utang, masak dan tabungan. Nah, jadi itu perlu semua ibu-ibu ya dianggarkan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu harus perhatikan setiap amplop. Misalnya listrik. Listrik itu salah satu kebutuhan atau memang kita untuk keperluan? Ya, kebutuhan, benar. Jadi kalau seandainya tidak ada listrik dan kita tidak bayar listriknya, itu ya otomatis pasti ditagih oleh orang PLN ya. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada catatan kas harian. Nah, ini penting. Jadi ini penting bagi ibu-ibu khususnya yang upahnya itu per hari ya. Nah, jadi di sini ibu-ibu bisa dilihat di chat ya atau di brosur itu ada upah ibu, pendapatan, pengeluaran dan sisa. Nah, ini bisa ibu-ibu lihat di lembar chat ini. Di sini ada keterangannya, ada masak, tabungan. Nah, ini misalnya masak untuk pengeluarannya 10.000, sisa 5.000. Tuh ya. Tabungan Dewi 5.000, sisanya 0 ya. Upah Bapak 30.000, sisanya tuh ya. Terus sampai ini dari tanggal 30 Garis sampai 7 Februari ya. Jadi ibu-ibu bisa dibuat catatan ini di rumah ya. Untuk sementara dibuat dulu Bu ya, untuk catatannya ya, jangan lupa dibuat. Biar enak nanti kita untuk menganggarkan pengeluaran kita tuh ya.
Selanjutnya, pisahkan pengelolaan buat usaha dari keluarga. Nah, misalnya kita mempunyai usaha, itu sepandai-pandailah ibu untuk memisahkan uang dari pendapatan usaha tersebut untuk keperluan baik itu anak sekolah, keperluan dapur, dan untuk keperluan bapak. Nah, tapi aku ingat dengan ibu-ibu, bapak tuh jangan sampai dia rokok. Maksudnya jangan bapaknya ngerokok, ya kalau bisa jangan dianggarkan di sini. Coba bapaknya mandiri lah itu ya. Jadi bapaknya harus mandiri, jangan kayak tiba-tiba mau minta duitnya di sini kan, ya, itu jangan. Itu karena kerokok itu bukan salah satu kategori kebutuhan, tapi cuma keinginan gitu ya. Jadi rokok itu bisa saja di stop atau ganti aja. Misal, Pak, kan rokok harganya mahal tuh, sampai 30.000. Sayang tuh kalau dibeli kan cuma bakar-bakar untuk uang. Nah, coba Bapak ganti aja lah permen. Permen itu kalau satu bungkus itu isinya bisa 30-an, cuma 7.000 dong. Oh, nah gitu ya. Jadi 7.000 tekan kalau bisa itu dijelaskan sama bapaknya ya. Baik, selanjutnya di sini ada jadi catatan keseharian ya, sudah ada di chat. Kalau ibu-ibu yang sudah buat tuh nanti bisa diterapkan di rumah ya. Kita berlanjut ke langkah kelima. Nah, langkah kelima ini juga penting ibu-ibu ya. Perlu ibu-ibu ketahui bahwasannya hal yang penting dalam pelatihan atau dalam materi ini tadi tentang bagaimana cara kita mengendalikan anggaran ya. Jadi ibu-ibu kita akan putar satu film ya. Nanti ibu-ibu lihat film tersebut dan dihayati. Tuh ya, dan dihayati apa isi dari cerita film tersebut. Jadi mohon pada ibu-ibu itu ditonton dulu videonya sebagai berikut. Nah, oke ibu-ibu, sudah ada dia, lihat filmnya ya. Cukup menarik kan? Ya, jadi di film tersebut ibu-ibu sudah menangkap apa isi dari ceritanya tadi. Oke, baik. Ya, jadi ibu-ibu di sini dapat mempraktekkan atau mengambil sisi baik dari film tersebut ya. Jadi intinya kita yang biasa berutang, yang memenuhi berbagai kebutuhan ya, ibu-ibu seharusnya pinjam dan tabungan itu ya disesuaikan dengan kantong pendapatan kita, begitu ibu-ibu ya. Jadi dari hasil film tadi ibu-ibu harus dapat setidaknya mengingatlah cara pengeluaran untuk uang itu. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Ya, jadi sampai di sini dulu ibu-ibu ya pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya tekankan kepada ibu-ibu untuk pembelajaran hari ini harus diterapkan, diceritakan kepada keluarga, baik tetangga, keluarga, saudara ataupun siapa saja pokoknya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir pada hari ini dan tetap fokus masih mengikuti pelajaran ini. Akhir kalam saya tutup dulu dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.